Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Layinatus Sofiah, mahasiswa semester 4 Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen kurikulum dan program pendidikan, konsep dan strategi pemasaran. Sebenarnya yaitu konsep dasar manajemen kurikulum. Manajemen adalah suatu proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan berupa perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilaksanakan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran atau tujuan yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berkembang sesuai dengan konteks manajemen berbasis sekolah atau MBS dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Oleh karena itu, otonomi yang diberikan kepada lembaga pendidikan atau sekolah dalam mengelola kurikulum dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sasaran dalam visi dan misi lembaga pendidikan atau sekolah, tidak mengabaikan kebijaksanaan nasional yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen kurikulum. Lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Kegiatan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional SK atau KD dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, hingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun dengan lingkungan di mana sekolah itu berada. Prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Terdapat 5 prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu produktivitas. Hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Yang kedua yaitu demokratisasi. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya. Yang ketiga yaitu kooperatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum, perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. Yang keempat yaitu efektivitas dan efisiensi. Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum. Yang kelima yaitu mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum. Ada beberapa fungsi dari manajemen kurikulum, diantaranya yaitu 1. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. 2. Meningkatkan keadilan atau equity dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga yaitu meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Yang keempat yaitu meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Yang terakhir yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Karakteristiknya manajemen kurikulum dapat dilihat berdasarkan lingkup yang terbatas pada pelaksanaan kurikulum di sekolah atau madrasah, dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Selanjutnya ada fungsi-fungsi manajemen kurikulum. Yang pertama yaitu perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum merupakan suatu perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa atau peserta didik ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai hingga mana perubahan-perubahan telah terjadi pada diri siswa atau peserta didik. Fungsi perencanaan kurikulum. Pimpinan perlu menyusun perencanaan kurikulum secara cermat, teliti, menyeluruh, dan rinci karena memiliki multifungsi. Prinsip-prinsip perencanaan kurikulum. Segala bentuk perencanaan kurikulum bisa terjadi pada semua tingkat pendidikan dan disesuaikan dengan tingkatan kelas. Karakteristik perencanaan kurikulum. Terdapat beberapa aspek yang harus mendapatkan perhatian serius dalam perencanaan kurikulum.
Komponen perencanaan kurikulum. Jika dikaji lebih dalam tentang komponen-komponen apa saja yang perlu direncanakan, secara sederhana dapat dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan, diperlukan untuk memberikan arah pada kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, isi, merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, aktivitas belajar adalah berbagai aktivitas yang diberikan pembelajar dalam situasi belajar mengajar. Yang keempat, sumber belajar, sumber yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan antara lain buku dan bahan cetak, perangkat lunak komputer, media audiovisual. Yang kelima, evaluasi, berguna untuk mengetahui tingkatan ketercapaian pelaksanaan tujuan, dilakukan secara bertahap, berkesinambungan, dan terbuka. Yang selanjutnya yaitu ada pengertian pengorganisasian kurikulum. Menurut George R. Terry dalam Rusman tahun 2008 mengemukakan bahwa pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Tujuan pengorganisasian kurikulum yang pertama yaitu mempermudah dalam membuat struktur pendidikan dan bahan yang diajarkan. Yang kedua, mempermudah pencapaian tujuan baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga yaitu mempermudah spesialisasi bahan yang diajarkan. Yang terakhir yaitu mempermudah dalam menggunakan strategi dan metode yang dilakukan oleh para pendidik. Prinsip-prinsip pengorganisasian kurikulum. Ada beberapa prinsip yang harus dipertimbangkan dalam organisasi kurikulum, di antaranya berkaitan dengan ruang lingkup, urutan bahan, kontinuitas, keseimbangan, dan keterpaduan. Jenis pengorganisasian kurikulum. Kurikulum bermacam-macam bentuknya. Bentuk yang paling dikenal dan sangat meluas pemakaiannya ialah subjek kurikulum. Subjek berarti mata pelajaran, subjek jangan dikacaukan dengan subjek mater, berarti bahan pelajaran. Selanjutnya yaitu pengertian pelaksanaan atau implementasi kurikulum. Dalam kamus Oxford Advanced Learners Dictionary mengemukakan bahwa implementasi adalah outcome into effect atau penerapan suatu yang memberikan efek. Pendekatan dan model implementasi kurikulum. Pengembangan model implementasi kurikulum mengandung maksud upaya-upaya memaksimalkan pelaksanaan kurikulum untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Tahap-tahap pelaksanaan implementasi kurikulum. Secara garis besar, tahapan implementasi kurikulum meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Selanjutnya yaitu pemantauan atau monitoring kurikulum. Pemantauan atau monitoring kurikulum merupakan suatu proses kegiatan untuk mengetahui sampai di mana kurikulum tersebut telah dilaksanakan di sekolah-sekolah dan persoalan-persoalan apa yang dirasakan di dalam melaksanakan kurikulum tersebut. Tujuan dan urgensi pemantauan atau monitoring kurikulum. Secara umum, tujuan pemantauan adalah untuk mencari informasi yang diperlukan. Selanjutnya, untuk pengambilan keputusan dalam menangani permasalahan implementasi kurikulum. Sasaran kegiatan pemantauan atau monitoring kurikulum. Sasaran monitoring kepada guru untuk memantau aktivitasnya meliputi sikap, perhatian, minat, dan keterampilan dalam mengimplementasikan kurikulum. Yang terakhir yaitu evaluasi kurikulum. Evaluasi merupakan suatu proses terus-menerus sehingga di dalam proses kegiatannya dimungkinkan untuk revisi apabila dirasakan adanya suatu kesalahan. Tujuan evaluasi kurikulum adalah menyempurnakan kurikulum dengan cara mengungkapkan proses pelaksanaan kurikulum yang telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan evaluasi kurikulum. Tujuan evaluasi adalah menyempurnakan kurikulum dengan cara mengungkapkan proses pelaksanaan kurikulum yang telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Prosedur evaluasi kurikulum. Prosedur dalam evaluasi kurikulum meliputi A. Evaluasi kebutuhan dan feasibility, B. Evaluasi masukan atau input, C. Evaluasi proses, D. Evaluasi produk. Yang terakhir ada model-model evaluasi kurikulum.
Menurut Nana Shaudi Sukmadinata, ada 3 model evaluasi kurikulum, yaitu evaluasi model penelitian, evaluasi model objektif, dan model campuran multivariasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.